Assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Mardatilah, dengan topik pembahasan mengenal akad mudharabah. Secara istilah, mudharabah adalah menyerahkan modal kepada yang berniaga untuk mendapatkan prosentase keuntungan. Ada beberapa pendapat ahli yang menyatakan tentang hal ini. Syahid Sabiq mengatakan, mudharabah adalah akad antara dua belah pihak di mana salah satu mengeluarkan sejumlah uang dan yang lainnya adalah yang melakukan pengelolaan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal kepada pengelola untuk dikelolanya. Keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Mudharabah menurut definisi Fatwa DSN nomor 7 tahun 2000 adalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai sahibul mal atau pemilik modal membiayai 100% kebutuhan suatu usaha. Sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Landasan hukum mudharabah yang pertama berdasarkan Al-Quran sesuai dengan Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, Quran Surat Al-Zumu'ah ayat 10, Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Ayat-ayat tersebut secara umum mengandung bolehnya akad mudharabah, yang artinya menjelaskan bahwa mudharib pengelola adalah orang-orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Landasan yang kedua, hadis. Sesuai dengan Nabdi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirot, dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Secara umum hadis ini mengandung arti bolehnya mudharabah. Landasan yang ketiga, ijma' dan qiyas. Ijma' dalam mudharabah adanya hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan mudharabah dikiaskan dengan al-musaqah, menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia, ada yang miskin, ada pula yang kaya. Sedangkan banyak orang kaya yang tidak dapat mengelola hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. Yang keempat, kaidah fikih. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Rukun dan syarat mudharabah. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah. Menurut ulama Malikiyah, rukun mudharabah terdiri dari ra'sumal, al-mal, keuntungan, aqidain. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafaz yang menunjukkan makna ijab qabul. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu pemilik nada, dana, pengelola, ijab qabul, modal, pekeraan, keuntungan atau nisbah, modal, pekeraan, dan keuntungan atau nisbah. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa
Rukun mudharabah ada 3. Yang pertama, ada 2 orang yang melakukan akad. Yang kedua, modal. Yang ketiga, adanya sikhat atau ijab dan qabul. Dari beberapa perbedaan ulama tersebut, pada dasarnya pelaku atau sahibul mal dan mudarib harus ada 2 pelaku, di mana yang satu bertindak sebagai pemilik modal dan yang satunya sebagai pelaksana usaha. Objek mudharabah, modal dan kerja, merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Persetujuan kedua belah pihak, ijab dan qabul. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Nisbah keuntungan. Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh sahibul mal ataupun mudarib. Syarat mudharabah: sahibul mal dan mudarib, sikhat, ijab dan qabul, modal, nisbah keuntungan, dan pekerjaan atau usaha. Jenis-jenis mudharabah: yang pertama, mudharabah mutlaqah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah terbagi menjadi 2. Yang pertama, mudharabah muqayyadah on balance sheet. Yang kedua, mudharabah muqayyadah off balance sheet.